hanya diam mendengar ucapan Gio, lalu tersenyum simpul pada pria di hadapannya. "Boleh aku usap kepala kamu?" tanya Gio hati-hati. Reno membulatkan matanya dengan sempurna mendengar hal itu. Lagi-lagi Reno memberontak agar terlepas dari Ahra dan Dava. "Sialan, jangan sentuh adikku bangsat," ucap Reno. Dan dengan cepat Dava membungkam mulut pria gila itu. Sedang di sisi lain, Rena mengangguk setuju membuat Gio tersenyum lalu mengusap kepala Rena. "Sampai jumpa Rena. Aku benar-benar berharap agar kita bisa bersama," ucap Gio lalu berbalik dan pergi dari sana. Rena hanya diam melihat hal itu, menatap pria yang selalu mengatakan suka padanya. Tapi bagaimana lagi? Jika ia sama sekali tidak memiliki rasa pada Gio, tidak mungkin dia memaksakan perasaannya kan? "Aku berharap agar kamu menemui orang yang lebih baik lagi dari aku. Kamu pria yang baik, pantas mendapatkan wanita yang baik pula," batin Rena, dan tersentak saat sebuah tangan menepuk pundaknya. "Kakak," ucapnya lirih, menatap Reno yang terlihat begitu kesal. "Udah selesai nelponnya?" tanya Reno. Rena mengangguk dengan cepat, takut jika kakaknya marah. Reno meraih tangan Rena lalu menarik adiknya kembali masuk ke kantin, menikmati makan siang sebelum bel masuk berbunyi. Pukul 4 sore, Rena menghempaskan tubuhnya di atas tempat tidur. Sore ini perasaannya sedikit buruk, tidak seperti sebelumnya saat Gilang yang mengantarnya pulang. Padahal sebelum Gilang kembali bulan ini, hari-harinya berjalan lancar dan tenang, meski hanya diantar oleh kakaknya. Tapi sekarang hatinya seakan kosong tanpa penghuni. Rena meraih ponselnya dan menatap pesan yang baru masuk ke ponselnya. Seutas senyum terbit di wajahnya saat melihat siapa yang mengirimkan pesan itu. "Siang Rena, udah pulang?" "Iya Om, ini udah ada di kamar," balas Rena cepat tanpa menunggu lagi. Dengan perasaan tak menentu, ia menanti balasan pesan Gilang, dan tiba-tiba ponselnya berdering, menandakan panggilan masuk. Tiba-tiba ia gugup. Rena menelan salivannya dengan susah payah. Halo Om," sapa Rena gugup dan terdengar suara tawa di seberang telepon. "Kamu kenapa? Kok kayak gugup gitu? Kamu baik-baik saja kan?" "Baik kok Om." "Om udah makan?" tanya Rena. "Udah, kalau kamu sendiri, udah makan kan?" "Iya, udah kok Om." "Oh iya, kapan Om?" Rena menghentikan ucapannya lalu mengerutkan keningnya saat samar-samar mendengar suara wanita di seberang telepon. "Kok diem? Ada apa?" Itu kok ada suara perempuan Om?" tanya Rena. Entah mengapa pertanyaan itu yang ingin ia keluarkan lebih dulu. "Oh itu, dia sekretaris Om. Kenapa?" Rena menghembuskan nafas lega. Untunglah hanya sekretaris. Ia takut jika suara wanita itu adalah kekasih Omnya. Seketika Rena tersadar, kenapa dia harus takut jika wanita itu adalah kekasih Omnya? Bukankah hal itu bagus karena Omnya akan segera menikah? Lalu kenapa dia begitu khawatir seperti ini? Rena menyentuh dadanya, dan tanpa sadar berucap yang semakin membuat ia mematung di tempatnya. "Aku gak mau kehilangan Om." Seketika Rena mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Kenapa kata itu yang harus keluar? "Loh, emangnya Om mau kemana? Kan gak kemana-mana Rena. Jadi tidak perlu takut, Om akan selalu ada buat kamu." Iya, jawab Rena singkat, meski sebenarnya jantungnya tengah memompa 2 kali lebih cepat saat ini. Om?" "Iya Rena, ada apa?" "Kapan Om balik lagi ke Indonesia?" tanya Rena. Padahal Gilang baru saja tiba di Singapura tadi, tapi ia sudah rindu seperti ini. Ada apa dengannya? "Kapan kamu selesai ujian kelulusan? Nanti Om usahain buat datang, karena sepertinya masalah di sini harus segera diselesaikan dengan baik, agar tak terjadi hal yang sama lain kali, dan sepertinya membutuhkan waktu yang lama." Terdengar hembusan nafas lelah di seberang telepon.
membuat Rena mengurungkan niatnya untuk merengek agar Gilang kembali ke Indonesia secepatnya. Sekitar 4 bulan lagi, Om, ucap Rena, mencoba untuk menahan kesedihannya. Masih lama ternyata. Iya, lama banget. Tapi kalau pekerjaan Om di sana belum kelar, selesain dulu. Rena bakalan nunggu sampai Om datang, ucap Rena antusias, meski sebenarnya kecewa. Ya udah, kamu istirahat dan belajar yang giat ya, biar bisa lulus dengan nilai tinggi. Iya Om, tenang aja. Nanti kalau Rena dapat nilai tinggi, Rena mau Om kabulin satu permintaan Rena dan gak boleh nolak, ucap Rena, membuat Gilang tersenyum di seberang telepon. Oke, apapun itu akan Om kabulin. Jadi belajar yang giat. Papa Rena. Papa itu Om, ucap Rena dan panggilan pun terputus. Rena menghembuskan nafas kasar, menidurkan kepalanya kembali ke tempat tidur dengan lesu. 4 bulan. Masih lama banget ya Allah. Semoga 4 bulan segera berlalu. Doa Rena. Lalu bangkit dari tempat tidurnya untuk mandi. Hari berganti minggu, lalu berganti menjadi bulan, dan tidak terasa waktu yang ditunggu tiba. Gio sudah tak pernah terdengar kabarnya lagi, sedang Dava semakin dekat dengan Rena. Tapi ia sadar jika wanita itu hanya menganggapnya sebagai teman dan adik. Meski begitu, ia akan tetap mengejar wanita itu, wanita yang dikatakan oleh ibunya adalah orang yang baik untuk dirinya. Hubungan antara Renu dan Ahra masih tetap sama saja. Tak ada hari tanpa pertengkaran antara dua orang itu. Sedang Rena selalu terhubung dengan Gilang. Tiada hari tanpa mereka berbicara lewat telepon, hingga memakan waktu 1-2 jam hanya untuk berbincang ringan. Gilang tak merasa aneh akan hal itu, karena ia berpikir jika Rena menelponnya karena rindu layaknya keponakan. Karena keseringan video call dan teleponan, semakin membuat Rena mengakui perasaannya. Jika hal yang ia rasakan bukanlah kekaguman, melainkan rasa suka wanita pada seorang pria. Rena selalu berusaha untuk berbicara pada kedua orang tuanya, bertanya tentang sesuatu seperti jika dirinya menikah dengan pria yang lebih tua darinya. Dan jawaban kedua orang tuanya adalah mereka akan merestui jika memang Rena dan pria itu saling mencintai. Tentu Rena menanyakan hal itu dengan hati-hati, agar kedua orang tuanya tak curiga. Saat ini Rena tengah melakukan video call dengan Gilang. Tak berhenti menatap wajah tampan itu meski sudah berusia 40 tahun. Oh makin tampan aja deh, buat Rena makin cinta aja, ucap Rena dengan senyum di wajahnya. Gilang terdiam, lalu tersenyum. Semakin menambah kadar ketampanan di wajahnya yang sudah kelewatan matang itu. Aduh, kamu ini ada-ada aja deh, ucap Gilang dengan menggelengkan kepalanya. Ih, Rena serius tahu Om. Coba aja Om ada di Indonesia saat hari ulang tahun Om. Pasti Rena bikinin kue ulang tahun, ucap Rena dengan menggembulkan pipinya. Iya, sayangnya Om tidak ada di sana, jadi tidak bisa merayakannya. Lagi pula masalah di sini belum selesai, ucap Gilang memasang raut wajah menyesalnya. Jadi, Om gak akan pulang besok. Padahal ujian 4 hari lagi loh. Kalau Om gak datang Rena sedih loh Om, ucap Rena yang mulai ingin meneteskan air mata. Dia sudah menunggu 4 bulan, dan bahkan sudah kelewat rindu pada Omnya itu. Jika Omnya tidak datang besok, maka kekosongan di hatinya akan semakin besar. Tenang saja, Om pasti datang. Jadi jangan sedih lagi, oke? Udah malam, besok kita lanjut video call-nya. Sekarang waktunya tidur, ucap Gilang, sembari melihat jam tangannya. Rena hanya menganggukkan kepalanya lemah, lalu memutuskan panggilan sepihak. Rena menidurkan kepalanya di atas bantal dengan lesu. Ingin sekali rasanya ia menangis malam ini, tapi air matanya seolah tak ingin membasahi bantal malam ini. Rena memejamkan matanya, berharap agar Gilang ada di hadapannya besok. Jika tidak, maka ia akan sangat marah pada Omnya itu. Sedang di kamar Renu, ia masih belum tertidur entah karena apa. Tiba-tiba perasaannya tidak enak dan pikirannya selalu tertuju pada adiknya. Tidak akan terjadi hal yang tidak-tidak kan? Tanyanya pada diri sendiri, lalu mengubah posisi tidurnya menjadi miring ke kanan. Ya Allah, jangan sampai adikku menangis. Aku tidak akan kuat untuk melihatnya, batin Reno.
Jika Rena mengeluarkan air mata, maka orang pertama yang akan terluka adalah dirinya. Ia tidak akan sanggup untuk melihat adiknya sedih, dan ia selalu berdoa agar adiknya baik-baik saja.